Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Puspita dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0511 05186. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis web. Pada tugas 1 kali ini diminta untuk membuat website interaktif bahan ajar cerita dengan HTML, CSS dan juga JavaScript DOM. Di sini ada kriteria penilaiannya juga. Di sini juga ada disajikan data JS-nya, gambarnya, dan juga di sini ada petunjuknya yang sudah saya download. Nah, petunjuk pertama ini adalah diminta untuk membuat 4 halaman. Yang pertama halaman login yang terdiri dari input email dan password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai muncul pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Dan juga di sini terdapat tombol lupa password dan daftar yang munculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Di sini juga disajikan contoh gambarnya ya. Satu kali ini sebelumnya saya telah membuat kotak terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Dan bagian ini saya telah membuat style CSS-nya juga ya. Ada bagian body, globalnya, terus bagian loginnya. Sini juga terlihat ya bagian dashboardnya. Lalu juga ada bagian greeting card-nya, lalu ada drop-down-nya untuk bagian button, ada bagian untuk halaman tracking, style CSS-nya, lalu ada timeline. Sini juga ada saya tambahkan mention, bagian stoknya, judul, cover, tambah stok. Sini juga ada content table, ada cover image, ada untuk responsif, saya buat style CSS lebih responsif. Sini juga saya telah memasukkan aset yang diberikan oleh soal ya terkait gambar, ada kemungkinan, ada manajemen keuangan, buku manajemen keuangan, ada mikrobiologi, ada buku PAUD perkembangan. Lalu di sini juga saya tambahkan, di sini ada pengantar ilmu komunikasi, lalu saya tambahkan di sini logo UT. Nah, di sini juga data JS yang disajikan soal saya telah input. Ada for data pengguna, ada Rina Wulandari, ada Agus Panoto, ada Siti Marlina, Doni Setiawan, ada Admin Sita, dan saya tambahkan ID ke-6 nama saya Ada Puspita. Lalu di sini for data bahan ajar ya, ada pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kemungkinan, mikrobiologi dasar, dan perkembangan anak usia dini. Di sini juga ada for data tracking. Di sini for data tracking ada untuk Rina Wulandari dan juga Agus Pranoto. Sesuai dengan langkah yang disajikan pertama tadi adalah membuat indeks HTML atau bagian loginnya. Di sini saya telah membuat ya judulnya login Sita UT, lalu di sini juga ada link CSS-nya karena kan kita pisah filenya ya, jadi harus dihubungkan. Lalu di sini ada juga login to Sita UT, ada lupa password, ada how forget link lupa password, ada juga button type untuk login, dan juga ada di class link untuk register link untuk belum punya akun. Lalu di sini dihubungkan dengan JavaScript-nya. Script JS di sini bagian halaman login tuh saya membuat ada login form. Ada di sini kalau misalkan konten user data pengguna ya, email dan password. Kalau misalkan if user berhasil, login berhasil, ada selamat datang, tulisan ada icon sukses dan lanjutkan. Tapi kalau misalkan gagal, ada sini ada tulisan login gagal, juga ada teks email atau password salah, silakan coba lagi, lalu icon error. Lalu sesuai perintah soal juga ya, di sini saya melakukan pop up untuk lupa password dan buat akun baru. Kalau misalkan lupa password, silakan admin reset password, ada icon infonya ya. Ini if forget link. Kalau if register link, kalau belum punya akun, ada title buat akun baru, ada tulisan teks kunjungi laman itu untuk buat akun baru, dan juga ada icon question. Di sini coba kita go live-nya. Nah, muncul ya login Sita UT, email, password. Kalau misalkan kita baca lupa password, di sini muncul warning ya lupa password. Silakan hubungi admin UT untuk reset password. Di sini juga kalau belum punya akun, ada buat akun, kunjungi laman UT untuk buat akun. Kalau misalkan kita masukin email yang salah ya, contoh misalkan UTAC gitu, misalkan yang salah, di sini ada tapi login gagal. Di sini kita hapus dulu. Atau kalau misalkan kita masuk tanpa masukkan email, ada bacaan please fill out this field. Nah, saya akan masukkan data saya yang sudah saya masukkan tadi ya di data JS Alda ut.ac.id. Di sini passwordnya Alda 123. Nah, kita login. Nah, sini tanda login berhasil dan lanjutkan. Langkah yang kedua ini diminta untuk membuat dashboard menu. Dashboard HTML di sini adalah menu utama terdiri dari tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tagging pengiriman, laporan monitoring progres bahan ajar, dan rekap bahan ajar. Juga ada histori transaksi bahan ajar, tampilkan briefing berdasarkan waktu lokal time, pagi, siang, dan sore. Dan ini contoh gambarnya ya. Ini saya juga telah membuat dashboard HTML-nya ya. Ada title-nya dengan dashboard Sita UT, dan lupa hubungkan dengan CSS-nya. Lalu di sini juga kelas menunya itu ada di bagian ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman. Lalu di sini juga ada monitoring progres dari bahan ajar ya di effortnya. Terus ini ada rekap bahan ajar. Terus di sini juga ada history transaksi, ada bagian logoutnya juga. Lalu di sini bagian greeting di kelas greeting box satu ID greetings. Ini saya tambahkan teks selamat datang di dashboard Sita UT. Lalu jangan lupa hubungkan dengan JavaScript-nya. JS-nya ini ya pada halaman dashboard. Di sini conscripting elemen ID greeting ya.
if host, yaitu kalau misalkan kurang dari jam 11 berarti selamat pagi, else if kurang dari jam 3 selamat siang, kalau misalkan S kurang dari jam 7 berarti selamat sore, dan di sini L selamat malam. Dan bagian greetingnya di sini saya hanya nama user. Jadi nanti kalau nama user dan juga terkait greeting salamnya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ini juga ada close buttonnya ya. Kalau misalkan yakin keluar, login logout, ada teks Anda keluar dari sistem, ada icon warningnya, terus konfirmasi button teksnya ada logoutnya, cancel button teksnya ada batal. Lalu di sini then kalau misalkan logout berhasil, sini ya ada Anda telah keluar dari sistem. Juga ditandai dengan icon info, lalu ada tanda oke. Balik lagi nanti ke halaman awal indeks HTML. Tanya akan seperti ini, tadi kan saya sudah login ya. Ada greeting selamat siang karena saya bukanya pada siang hari. Juga ada nama usernya, tadi saya masuk dengan nama Puspita. Juga ada teks tambahan yang saya tambahkan, tadi selamat datang di dashboard Sita UT. Sini juga ya di bagian laporan ada monitoring progress DO dan Banajar, ada rekap Banajar. Sini juga ada bagian logout ya. Nah, sini kalau Anda yakin logout, Anda akan keluar dari sistem. Kalau yakin berarti bisa logout, kalau tidak berarti batal. Pada halaman yang ketiga ini diminta untuk dashboard penuh, dashboard TL, input nomor dan order. Dan sini juga kita tombol cari, kita akan tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, data ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket atau pembayaran. Ini contohnya. Berarti ini halaman tracking. Ini juga saya telah membuat dokumen tracking HTML-nya ya. Ada title-nya itu tracking HTML Sita UT, jangan lupa hubungkan dengan file CSS-nya. Lalu juga di sini bagian kelas menunya ada listnya, itu informasi tracking mana aja, tracking pengiriman. Di sini juga ada div-nya, ada laporan. Ya, terus di sini juga ada bagian pertama di kelas hardnya ada monitoring progress elemen ajar, rekap ajar, saya isi story, di sini jangan lupa history transaksi, segala bagian logoutnya saya tambahkan ya. Di sini juga ada di kelas tracking container, di sini ada namanya bagian tracking pengiriman. Ini ada input type text, input DO, placeholder, masukkan nomor dari ordernya, lalu sini ada button kliknya untuk mencari. Jangan lupa hubungkan dengan script JS-nya. Bagian script JS-nya saya juga telah membuat halaman trackingnya ya. Sini if the number supplier title nomor 20 ada teks, nanti masukkan nomor data terlebih dahulu, ada icon warningnya. Terus cons data tracking, if data kalau misalkan tidak ditemukan, sini ada title ada ditemukan, teks nomor DO-nya tidak terisi dalam sistem, terus ada icon errornya. Untuk data tracking di sini tersedia item atau item keterangan ya, ada data nomor DO-nya, data namanya, data status, data ekspedisi, data tanggal kirim, data paket, dan data total, data perjalanan HTML. Ya, perjalanan atau timeline-nya ya. Di sini data JS-nya ya, data part trackingnya tuh disediakan nomor DO Rina Wulandari, dan juga di sini ada nomor DO Agus Pranoto. Untuk nah di sini kan tadi kita sudah buat dashboard-nya, jadi kita lanjutkan saja di sini tracking pengiriman. Nah, sini masukkan ini nomornya Rina Wulandari. Kita coba masukkan. Nah, detail pengirimannya terlihat ya, nomor DO Rina Wulandari, status dalam perjalanan, ekspedisinya, tanggal kirimnya ya, timeline-nya, kode paketnya, tanggal pembayarannya, dari riwayat perjalanan juga. Kalau kita masukkan nomornya Agus Pranoto di sini, kita copy dulu, kita hapus, kita masukkan, cari. Nah, di sini berubah ya. Agus Pranoto dikirim, terus ekspedisinya pos Indonesia, tanggal kirimnya, ada kode paketnya, total pembayarannya, lalu juga ada riwayat perjalanannya sesuai dengan data file JS yang disediakan tadi. Buat ini diminta untuk informasi stok bahan ajar, stok titik HTML, nah filenya. Menampilkan secara dinamis data demi pada data JS pada blok data aja, terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru JavaScript DOM. Nah, ini contohnya ya. Juga saya telah buat ya stok HTML-nya. Ini ada judulnya, title informasi stok bahan ajar, jangan lupa hubungkan dengan style CSS-nya. Lalu di sini di nampil kelas menunya ada informasi bahan ajar, ada listnya itu bahan ajar, tracking pengiriman, juga ada laporan juga ya, ada div kelas monitoring progress bahan ajar, rekap bahan ajar, sehingga ada history transaksi dan bagian laporannya juga. Di sini saya juga tambahkan stok dulu ya kan. Di sini ada input type text, kode, terus input type textnya nama bahan ajar ya, input text number, ID stok, jumlah, input type text, ID lokasi, placeholder lokasi, di sini ada input file, ID covernya ya. Lalu di sini juga saya tambahkan button type submit untuk menambahkan kalau misalkan ada yang menambahkan bahan ajar baru. Lalu di sini juga ada informasi stok yang disediakan tadi ya, yang ini ada kode, nama bahan ajarnya, stok, lokasi, dan cover. Jangan lupa kita hubungkan dengan strip JS-nya. Lalu di sini ya, di strip JS-nya saya buat juga ya halaman informasi stok bahan ajar. Ada item kode barang, item nama barang, item stok, kode lokasi, item cover, item nama barangnya juga di sini ya. Tambahkan datanya, tambah data baru. Di sini kalau misalkan ingin menambahkan data barunya ya, kode data dokumen.
values, kode lokasi nama barang, stok, kode lokasi, cost file input. Nah, di sini kita lanjutkan saja ya, dari halaman tracking ini kita ke informasi bahan ajar. Nah, di sini muncul ya, ada tambahkan stok baru, ada kode lokasi, nama bahan ajar, terus juga di sini ada jumlah, di sini kalau masukkan filenya ya, tambah. Ada informasi bahan ajarnya, di sini ada pengertian komunikasi, di covernya bisa di chat, lalu juga ada manajemen keuangan, di sini bisa juga kode nama bahan ajar, stok, lokasi, dan cover ya. Ada buku kepemimpinan, ada juga metodologi dasar, ada buku tentang perkembangan anak usia dini. Coba masukkan bahan ajar baru ya. Tadi saya sudah kode bukunya, misalkan sini IB, kopikan saja kodenya, lalu lokasinya sini, nama bahan ajarnya, pembukaan message flag, itu bukunya ya. Kita masukkan saja. Nah, di sini saya telah download covernya juga ya tadi. Udah open, masuk. Jumlahnya misalkan terisi ada 15 atau 16, 20. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini ada keterangan ditambahkan, kan stok bahan ajar berhasil ditambahkan. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada ya. Kita login saja. Nah, berhasil ke halaman awal. Lalu juga pada ini kemudian untuk struktur folder dibuat seperti ini ya, Sita Praktik, HTML, Dashboard HTML, Tracking HTML, Stok HTML, CSS, JS, dan Asset. Nah, pada saya juga minta maaf karena saya menamakannya Sita UT bukan Sita Praktik. Ini juga ada CSS-nya, image-nya, JS-nya, ada index-nya, dashboard-nya, ada juga tracking, juga ada stok HTML-nya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata atau penyajiannya masih belum sempurna. Mohon bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.